ya benar ya, kalau wakil Tuhan kita di dunia itu emak kita, saya makin yakin. Cara kepartaian saya paling yakin memang di sini, karena satu di sini siapapun bisa berkarir. Oke. Kemudian di sini bukan partai keluarga, tapi partai kekeluargaan. Pengobatan mata gratis. Akhirnya alhamdulillah tuh teman-teman saya yang mata duitan sembuh. Gitu. Gue mah nggak pernah mikir masuk PKS gue harus jadi legislatif atau gimana. Gue memberi aja dulu yang gue bisa. Gitu aja. Karena awalnya di dunia lauk juga kayak gitu. Dulu ngelawak itu nggak mikirin nyari duit, yang penting nyari panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKS go, PKS go. Kali ini PKS Podcast di tahun baru di bulan Januari ini sungguh spesial. Kita kedatangan tamu istimewa kita, yaitu Bang Narji. Berikan tepuk tangan. Pak Eli, mana penontonnya Pak Eli? Ayo, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, Kang Pipin. Makin ganteng aja Bang kita ini. Ya, saya kalau jelek nggak bisa masuk PKS. Bang, ada pantun buat abang nih. Apa? Ke pasar beli ikan bawal. Cakep. Ke Mekah naik haji. Cakep. Kita kedatangan tamu spesial. Mari sambut Bang Narji. Jalan-jalan ke pasar Beji. Cakep. Jangan lupa beli ikan teri. Cakep. Emang paling enak jadi Bang Narji. Biar jelek istrinya pramugari. Narsis Bang Narji. Bang. Ya, gimana Kang Pipin? Terima kasih nih abang. Hebat ya PKS-nya. Duh, studionya keren banget ini. Alhamdulillah. Ini baru nih kedatangan artis yang sudah malang melintang menjadi komedian. Ya, udah hampir 22 tahun saya. Tapi Bang, saya tahu nih Bang, pemirsa nggak tahu sebetulnya. Backgroundnya abang ini sebetulnya kan bukan komedian ya Bang? Bukan. Dulu. Jadi apa dulu tuh Bang? Basicnya saya itu kan keluarga saya memang model semua kan ya. Oke. Keluarga saya itu model gitu kan. Semua model baju boneka. Gitu. Enggak, saya itu keluarga besar guru semuanya. Oh, guru. Makanya bapak saya semangat banget masukin saya ke IKIP Jakarta yang sekarang jadi UNJ. Akhirnya alhamdulillah keinginan babe dulu bisa tercapai, bisa masuk IKIP Jakarta. Tetap aja ujungnya nyasar saya. Tapi lulus. Alhamdulillah. Ya. Yang penting lulus. Masalah durasi semester mah nggak ngitung babe. Yang penting anakku sarjana gitu. Oke. S1 5,5 tahun kan. Udah ketar-ketir. Tapi dari guru, sempat jadi guru berarti? Kalau yang namanya di IKIP mau nggak mau 6 bulan kita ngajar. Oke. Nah, itu SKS gede tuh 6. Kalau itu dapat kan lumayan ya, bisa nutup yang jelek-jelek gitu. Ngajar di mana? Dulu saya ngajar administrasi perkantoran di SMEA SMK Negeri 14 Jakarta, di pasar Kawi-Kawi sana deket Tanah Abang. Deket apa? Sini nih, Tanah Tinggi situ. Saya ngajar ngetik sama steno. Kira-kira muridnya ngerti nggak? Alhamdulillah begitu saya ngajar 6 bulan di situ, dari 42 murid 5 stres, 3 tekanan batin, yang 4 itu stroke usia dini gitu kan. Kenapa? Karena mungkin nggak sanggup lihat gurunya kayak gini kan. Kepala sekolahnya aja langsung berhenti katanya. Saya dengan jadi penjaga sekolah nih kalau ada guru kayak gini kan. Bisa aja. Tapi memang dulu motivasi jadi guru sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Karena itu menurut saya profesi yang paling sangat mulia. Profesi yang tidak memiliki bekas atau mantan. Oke. Karena kita tahu lah, seorang Habibie pasti dulu ada gurunya. Iya. Pendekar juga ada gurunya kan. Kalau kita nonton pendekar gitu kan. Kang Pipin juga punya guru kan. Iya. Kita nih nggak sampai saat ini kalau tidak ada guru kan. Itu dia, makanya saya tuh pengen banget juga punya jadi profesi seorang guru, biar bisa melahirkan tuh orang-orang yang bisa ingat gitu, ada yang jadi presiden atau gimana,
Pak Jokowi juga pasti punya guru kan. Ya, ya. Iya. Kadang di antara kita ya, kalau misalnya kayak Bang Narji sudah sukses, kadang lupa sama guru. Alhamdulillah guru saya sih sering ngingetin saya. Guru iya. saya ngingetin, Ji gue guru SD lu dulu gitu. Iya. Saya nggak pernah lupa juga sama guru-guru saya. Saya masih hafal kok guru SD, guru SMP, guru SMA gitu Iya, kan. iya. Apalagi guru BK ya, itu pasti langganan saya itu. Oh. Iya itu karena seminggu sekali saya pasti dipanggil BK gitu. Oh, karena terlalu baik atau gimana? Bukan, saya sih yang namanya guru BK itu manggil saya, akhirnya udah saya manggil dia. Bu saya bolos nih bu, saya manggil ibu deh sini sebelum saya dipanggil sama ibu gitu. Ada tuh guru SMA saya, Bu Sayoh namanya. Sampai sekarang jadi sering komunikasi gara-gara emang dulu udah akrab banget di ruang BK gitu kan. Iya, iya. Yang bolos saya, yang mecahin kaca sekolah saya, Iya, mecahin dispenser sekolahan saya gitu. Jadi udah hafal banget deh dia sampai sekarang tuh. Jadi, aduh, alhamdulillah ya Najib sekarang jadi pelawak ya. Dulu saya pikir tuh kamu jadi tukang jagal gitu karena paling sadis dulu di sekolahan kayak gitu. Sekarang ya alhamdulillah gara-gara nakal tapi saya bisa kenal dengan guru-guru ini. Soalnya saya mau pikir terkenal dari ganteng nggak mungkin. Oh. Dari pinter saya introspeksi diri. Iya. Akhirnya dengan cara apa guru-guru kenal? Yang saya bisa pada saat itu nakal. Saya nakal dulu biar terkenal. Itu udah terkenal. Ini kan sekarang silaturahmi terjaga. Itu. Jadi punya kekhususan ya? Iya khususan dibandingkan lah. yang lain. Kita harus dengan kelemahan kita manfaatkan itu jadi sebuah kelebihan. Jadi apa pesan Bang Narji buat para guru? Buat para guru tetap apapun yang terjadi dengan Anda adalah orang yang akan dikenang sepanjang hayat oleh murid-murid Anda. Oke. Saya tahu banget bahwa saya orang yang saya cium tangannya pertama kalau ketemu di acara-acara kondangan atau gimana. Kalau ada guru saya pasti itu yang pertama saya cium tangan. Hari guru Bang, kirim kado buat guru. Itu yang saya mulai pikir, wah ini kadang kita ini suka lupa. Guru Kang kita. Pipin bisa ada di sini kan ada guru. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang kita lupa itu jasa guru loh. Betul. Saya juga pertama kali masuk profesi dunia lawak itu karena dulu kan saya suka tampil di acara Api Unggun, kemudian kenaikan kelas SD gitu. Ternyata peran jasa guru itu udah tahu. Ya. Itu makanya saya setiap ngelawak selalu ingat setiap mau tampil acara apapun juga saya selalu memberikan doa dulu kepada guru-guru saya. Oh luar biasa ini, luar biasa. Saya selalu makasih. Patut dicontoh. Karena saat ini saya bisa ngelawak seperti ini karena dulu pernah dibimbing gitu, terutama yang udah meninggal gitu kan. Oke, jadi apa kunci sukses Bang Narji sehingga bisa menjadi Kuncinya kunci T. komedian terkenal, Kunci T diundang. saya. Kunci T. Jadi selain bakti sama guru, doain guru, apalagi kira-kira kunci sukses Bang Narji nih supaya nanti kita tahu nih. Emak birrul walidain. Iya, itu dia. Oke. Orang yang pertama kali manggil saya pelawak itu emak saya. Oh. Karena dari kelas Emak karena tahu bakatnya Bang Narji ini. Karena dari kelas 4 SD saya udah ngelawak di acara kelurahan, kecamatan gitu kan. Oke. Di Pamulang itu. Jadi emak itu kalau bangunin saya tidur, pelawak bangun. Kalau mau jadi pelawak itu bangun pagi, sholat. Karena rizkinya dipatok ayam mungkin kalau Itu, jadi bangun pagi. Orang yang pertama di dunia manggil saya pelawak tuh emak saya. Jadi begitu SMP SMA begitu orang pada mau masuk, gue pengen masuk STAN, gue pengen masuk sekolah di Oxford, di segala macem lah dulu teman SMA. Gue mau sekolah di mana aja, gue pengen jadi pelawak, kata emak gue jadi pelawak. Beneran. Luar biasa. Jadi apa-apa yang kata emak dengerin deh. Jadi makanya Maling Kundang bilang saya pengen jadi batu, jadi batu. Iya. Cuma emak saya satu yang nggak bisa. Saya pengen jadi ganteng. Itu emak saya tanda angkat tangan loh. Maaf ya biar kata lu anak bontot kesayangan kali itu emak nyerah dah katanya. Itu udah qadarullah Bang. Iya. Iya juga ya. Benar juga benar. Cuman itu yang nggak bisa. Ya. Makanya saya. Jadi apa bentuk birrul walidainnya? Bakti ke emak ini bentuknya apa Bang Narji ini? Kebiasaan Bang Narji ini apa ke emak? Saya orang yang paling jujur sama emak. Paling jujur sama emak. Saya bisa bohong sama siapa aja. Tapi ntar di belakang saya bilang sejujur-jujurnya sama emak. Oh. Karena milih pasangan hidup yang sekarang jadi istri saya pun juga.
Itu pilihan emak. Pilihan emak. Tapi bener, emak nggak salah pilih. Oke. Cakep. Sayang Waktu antri milih muka buat anak, dia salah. Iya. Tapi buat cari mantu dia bener. Nggak bohong dia. Yang milih muka kan nggak salah, itu udah takdir ya. Emak Kan? antrinya paling belakang kali ya. Oke, jujur sama emak. Jujur sama emak. Dan satu lagi, saya gini ya, ini cerita aja nih buat kita semuanya ya, buat penggemar PKS TV ini. Saya pertama kali menghasilkan duit dari dunia komedi ini itu lomba lawak tingkat mahasiswa di Anjungan Betawi Taman Mini. Oke. Hadiahnya sekian, dibagi namanya lenong ya. Oke. Akhirnya satu orang dapat 50.000 tuh tahun 96. Saya ikut lomba. Gitu 50.000, saya kan udah potong teman buat jajan di kampus gitu. Pulang saya kasih mak saya 5.000. Oke. Apaan nih? Dapat rezeki mak. Ikut lomba lenong dapat hadiah tuh satu orang 50.000. Makasih gitu. 3 bulan kemudian ikut lomba humor ala mahasiswa, hadiahnya 3 juta. Oh. Itu dari emak, gitu emak gitu kan. Dikali lipat oleh Allah. Lipatannya yang kita nggak nyangka kan. Iya. Pas itu kita udah mulai nggak ikhlas tuh ngasihnya, maksudnya mak doain lagi mak biar dapat lebih gede lagi gitu kan. Udah ngasih lebih gede lagi. Nggak taunya yang kontrak sama lomba itu ditunda nyampe lulus. Mungkin emak juga hatinya, lu jangan nyari duit dulu, lulus dulu dah kali. Ngatunya itu, begitu bener. Saya kan akhirnya mulai syuting di TPI itu pada zaman itu pas saya skripsi. Emak hatinya udah redo kali. Udah skripsi kan? Udah. Bentar lagi lulus. Iya, sekarang boleh kali ngelawak gitu. Jadi balik lagi saya mikir, ya bener ya kalau wakil Tuhan kita di dunia itu emak kita, saya makin yakin. Karena apapun juga kalau saya berbuat yang gak benar sama emak, itu ada aja. Saya pernah jatuh dari Maesari Bakti di Blok M. Bilangnya kan emak minta diantar kondangan. Saya bilang emak ada latihan teater, padahal saya mau pacaran. Beneran saya jatuh. Dosanya double itu. Iya begitu. Saya jatuh loh dari Maesari, bukan malah sakitnya atau celakanya, malunya. Satu terminal Blok M ngetawain gitu kan. Wah, itu waktu itu belum terkenal. Belum, waktu itu kita masih kuliah. Itu yang saya pikir, ya Allah kalau emak itu ya ganjaran di dunia aja udah kelihatan. Iya. Kalau durhaka sama emak mah gitu kan. Benar. Makanya seorang yang paling tatukin saya sama siapa? Emak saya gitu. Saya berapa kali mau pacaran, mau nikah nggak jadi gara-gara kalau emak kayaknya mukanya nggak seneng gitu. Muka gue nggak, emak gue nggak seneng. Cari muka emak gue seneng aja gitu. Yang bisa nyenengin emak gue gitu. Inti sih kuncinya gitu, emak kita. Jadi termasuk terjun dari komedian ke politik juga atas redo emak atau gimana? Emak udah nggak ada. Makanya begitu mau masuk politik kemarin wakilnya emak siapa gitu. Istri berarti kan sekarang pengganti emak kan istri. Istri. Iya, kan sama-sama nyusuin. Maksudnya nyusuin anaknya masing-masing. Anak saya disusuin sama istri saya gitu kan. Istri redo atau memang atas istri sangat mendukung. Mendukung. Istri sangat mendukung untuk saya berpolitik karena saya juga dibilang kan ndak tahu ayah tuh paling suka baca buku sejarah, buku sastra segala macam itu sangat kuat kaitannya sama politik. Dan orang kaya ayah tuh kan tanggung ya. Teman ayah udah banyak di mana-mana gitu kan. Dengan politik mungkin teman ayah akan lebih banyak lagi gitu. Kata istri saya yang penting banyak teman dulu. Ya banyak silaturahim. Kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang istri sudah ngerestui yang namanya acara-acara politik pasti saya ditemenin sama istri saya. Oke. Ini dijagain supaya nggak lari atau supaya nggak ke lain hati? Mulai nggak percaya gitu aja sih. Masalahnya mulai nggak percaya aja kayaknya. Soalnya pelawak kan begitu, jelek aja pada konyol. Tadi ke guru, kemudian ke emak, sekarang ke istri. Nah itu menurut saya itu adalah. Jadi hubungan sama istri bagus dong. Hubungan sama istri ya itu bagian dari kunci sukses atau gimana? Menurut saya sekarang kalau kita mau orang dibalik laki-laki sukses ada perempuan yang luar biasa. Oke. Gitu. Saya bertolak ukur pada kalimat itu, saya langsung berpikir saya tidak akan juga jalan dengan baik di suatu tempat kalau istri saya nggak ikhlas atau ridho.
Oh. Saya pertama minta konsultasi sama istri, gimana ndak kalau ayah masuk partai politik gini ya, pelajarin dulu ya dari semua partai. Saya coba ke partai ini, ya akhirnya saya ke sini. Berlabuh di PKS. Mudah-mudahan ini adalah pulau terakhir saya. Oh. Jadi ini jalan yang udah ditetapkan nih, udah yakin nih. Ya udah yakin, kalau secara kepartaian saya paling yakin memang di sini, karena satu di sini siapapun bisa berkarir. Oke. Kemudian di sini bukan partai keluarga, tapi partai kekeluargaan. Ini dahsyat ini. Bukan partai keluarga, tapi partai kekeluargaan gitu. Ini saya baru nemu ini. Dan betul, saya kan sudah mungkin 15 tahun lebih saya di PKS ini. Itu yang dirasakan. Jadi di PKS ini menjadi keluarga kedua selain keluarga inti. Di kita ada pengajiannya, ya kan, ada unit pembinaan anggota di situ. Satu lagi yang saya suka dulu, Ya. kepekaan orang PKS itu lebih cepat. Maaf gitu, orang yang tergabung di PKS, entah itu saya nggak pernah menganggap itu pencitraan atau gimana ya. Saya waktu kita sama-sama pelawak dulu, waktu ada bencana di Cigudeg, bencana di Lebak, PKS saya lihat tendanya paling pertama berdiri dan paling terakhir pulang. Oke. Kita waktu bikin trauma healing seperti itu. Kemudian waktu kejadian saya kena COVID. Oh. Saya sama istri saya tuh, saya pikir orang jelek nggak kena corona nih. Kena juga. Iya. Kan, saya pikir virus takut sama saya waktu itu. Ternyata kena juga saya masih. Terus saya apa kan yang diberikan oleh teman-teman PKS di sana? Tanpa sepengetahuan saya, bukan saya aja. Saya mungkin dianggap di situ ya, satu saya tinggal di kampung, mungkin saya artis satu-satunya di RW saya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya lihat di situ ternyata kader-kader PKS itu begitu tahu banyak di RW saya di Pamulang itu banyak yang kena. Tanpa inisiatif siapapun juga, mereka datang itu gantungin makanan di gerbang-gerbang, memberikan obat. Saya bilang siapa orang PKS? Saya kan di dalam kamar aja itu kan, itu orang PKS kayaknya enggak. Di situ hati saya mulai terbuka pelan-pelan. Kemudian dewan-dewan PKS yang ada di kampung saya di Tangsel ya. Jadi itu sebelum gabung PKS? Sebelum gabung PKS. Kemudian waktu kejadian Cikungunya tuh, yang sekampung saya setruk mendadak semua tuh. Nggak yang muda, nggak yang tua gitu kan. Gara-gara nyamuk pada gini gitu kan. Ternyata PKS yang bikin, dia bilang numpang. Saya kan ada satu tempat yang saya pakai buat kegiatan masyarakat itu. PKS bilang cari dokter deh, yuk kita periksa bareng-bareng. Itu terusnya juga obatnya juga dikasih sama teman PKS. Pengobatan mata gratis. Akhirnya alhamdulillah tuh teman-teman saya yang mata duitan sembuh gitu kan. Saya baru tahu itu. Ternyata. Itu saya suka banget gitu maksudnya. Hal-hal yang kayak gini yang jarang dilakukan. Biasanya maaf gitu, kalau dari kader yang lain atau tetangga atau sebelah gitu ya, partai sebelah atau tetangga, saya bisa lihat itu hanya terjadi 5 tahun sekali. Tapi PKS setiap hari. Dan Dewan PKS yang udah duduk di legislatif khususnya di Tangsel gitu, jam berapapun juga ditelepon masyarakat itu cepet. Ada kejadian ini, tolong Pak Ali, tolong Pak Mustafa atau Bu Sinta gitu kan. Cepet gitu, nggak cuma sama konstituennya, tapi sama masyarakat yang lain juga ya. Cepet deh, apa yang kita kerjain gitu kan. Jadi ini menarik nih pemirsa ya, teman-teman mungkin yang nonton dari kader-kader PKS ya. Jadi bahwa mereka bergerak gitu ya, tanpa mengelola, datang memberikan bantuan gitu ya. Tidak berpikir apakah nanti milih PKS atau tidak. Ternyata ini salah satu korban. Jadi ya mudah-mudahan saya nggak di PHP-in gitu kan. Tapi emang judul sih jadi pas banget kalau jargonnya pelayan rakyat emang iya. Emang kayak begitu. Jadi korban kebaikan PKS. Itu dia. Kader PKS. Kita aja nggak tahu kan. Mungkin ya tidak semua orang mungkin berpikir bahwa Narji ini oportunis mencari kesempatan karena di PKS belum ada artis yang masuk, entertain yang masuk. Saya pikir enggak. Saya kalau masuk di mana aja diterima kok. Pede banget aja. Saya mau masuk partai yang ada di Mozambik juga mungkin akan diterima gitu kan, di Zimbabwe gitu kan, di Gabon. Tapi saya berpikir ini bukan karena gini loh. Apapun yang terjadi saya nggak pernah berpikir untuk gua jadi apa di sini.
Tapi gue ingin memberikan apa yang ada di sini. Itu cita-cita gue mah kayak gitu. Ini kader PKS banget Bang. Gue mah nggak pernah mikir masuk PKS gue harus jadi legislatif atau gimana. Gue memberi aja dulu yang gue bisa. Gitu aja. Karena awalnya di dunia lauk juga kayak gitu. Dulu ngelawak itu nggak mikirin nyari duit. Yang penting nyari panggung. Begitu udah panggung udah dapet, duit datang sendiri. Saya selalu pikir gitu. Kalau kita sudah memberikan sesuatu, Allah juga nggak pernah merem. Pasti lu dikasihnya berlipat ganda gitu. Kalau lu ikhlas ngasihnya. Betul. Tapi kalau udah ngasihnya hitung-hitungan, ya Allah juga ngitung-ngitung. Jangan dia mau orang hitung-hitungan, kita hitung kata Allah gitu kan. Iya. Jadi PKS tuh punya karakter kader PKS. Satu namanya bersih, peduli, saya kotor dan profesional. Saya kotor gini. Awal Gawat syarat juga. pertama aja udah pedulinya berat itu abang mungkin suka di pedulinya. Bersih oke lah, abang kan bersih juga ini, ya kan, nggak kotor ya kan. Ya nggak bersih Tapi insya Allah lah, jadi kita ini bukan berarti orang suci semuanya, kita ini semua manusia, partainya manusia lah, saling menutup kekurangan satu dengan yang lain. Jadi gini buat para penonton yang di luar PKS nih ya. Kalau lu mikir masa lalu gue mungkin, Narji dulu begini, mendingan gue bekas penjahat jadi orang baik daripada berteman sama bekas orang baik. Mudah-mudahan aja gue masuk di sini belajar jadi orang baik gitu kan. Karena mungkin di sini lebih banyak baiknya kali. Amin. Tapi semua juga belajar, semua proses. Ya, jadi saya sih lihat itikat baik tadi, perubahan cara pandang PKS itu sudah ada di Bang Narji. Berpikir hampir semua kader PKS ketika bergabung di PKS ya semuanya untuk pengabdian, memberikan kepedulian kepada masyarakat, memberikan bantuan. Saya kira ini poin penting. Jadi saya sangat mencatat betul ya apa yang disampaikan oleh Bang Narji. Saya kira teman-teman yang pemirsa yang nonton hari ini ya, kita banyak belajar dari bagaimana Bang Narji gabung. Tetapi Bang, mohon maaf ya, banyak di antara kita ya kalau lihat artis ini kadang pindah partai, loncat pagar. Nih gimana nih? Abang udah yakin belum di PKS nih? Saya jangan-jangan sama kayak artis lain misalnya, pindah dari satu partai ke partai yang lain gitu. Waktu kuliah aja saya kos-kosan nggak pernah pindah. Abang ini tipe setia ini. Tim setia. Istri itu doang. Mana istrinya ada? Jangan-jangan pas ngomong begini dia datang nih. Bukan. Aman. Bukan jadi setiap tikungan ada, bukan ya? Gini lah, saya jadi pelawak itu karena komitmen. Saya cuma ikut kegiatan satu unit, namanya unit kesenian mahasiswa. Saya nggak pernah berpikir dulu gue mau jadi apa di situ, tapi gue setiap hari latihan siang malam sampai jam 2 pagi udah kuliah lagi, siang udah belajar naskah lagi gini-gini. Karena komitmen jalannya ada. Kalau saya satu sekali saya nggak komitmen, mungkin juga Tuhan nggak pernah redo. There is a will, there is a way. Ya itu benar. Itu kalau nggak sekali tuh yang orang Jerman itu namanya Aji Sanusi apa itu ya? Di mana ada keinginan, di situlah ada jalan. Jadi saya udah berpikir, saya juga udah sering diskusi sama dia. Ya, istri namanya istri ya. Ayah kalau masuk PKS kadang-kadang waktu terbuang untuk kesini ketemu di PKS ini. Terus apa ya, ayah nggak jadi apa-apa. Pernah tuh kalimat suatu malam nih gitu. Ayah bilang, "Nggak, bukan nggak jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Karena yang ayah kasih juga ke sini belum banyak. Kalau ayah udah memberikan yang banyak, insya Allah akan diberikan lebih banyak lagi." Gitu. Saya selalu nyadarin istri saya kayak gitu. Makanya istri saya malah balik. Makanya ayah kalau enggak pengen memberikan yang banyak ke ayah kasih juga yang banyak. Gitu langsung. Salah kalimat saya waktu itu kan. Itu artinya istrinya selain solehah tapi juga pintar. Iya, dia pintar dalam segala, cuman nggak pintar nyari suami gitu. Kalau pintar juga sama yang lain. Bisa aja Bang kita nih. Tapi tadi ya saya lihat guru, emak baik sama istri. Karena tidak semua laki-laki baik sama istrinya.
ada fenomena Saya mencoba baik. Saya juga jadi suami nggak yang baik-baik banget lah. Oke. Tidak ada suami yang sempurna di dunia. Termasuk misalnya Bang, mohon maaf ya, ada artis KDRT. Itu gimana? Perasaan Abang gimana? Saya nggak ngelihat posisi artisnya ya. Oke. KDRT terjadi di mana aja. Oke. Setuju Bang. Narkoba terjadi di mana-mana aja. Poligami terjadi di mana-mana aja. Oke. Tapi karena kerjaan kita dilihat di TV, itu yang kesannya semuanya jadi yang buruk ada di kita. Karena orang itu kalau udah dilihat sama orang, yang buruknya aja dikedepanin, yang cakepnya nggak pernah dilihat. Saya bukan membela masalah KDRT yang terjadi sama artis. Semua pun mengalami kayak tinggal laki-lakinya aja. Pandangnya dari jangan profesinya, pribadinya. Oke. Saya selalu memandang kayak gitu. Ada artis ketangkep narkoba, bukan keartisannya. Lebih banyak lagi di luar yang ketangkep narkoba daripada artis. Tapi yang lain nggak masuk TV dan nggak terkenal. Tapi kalau artis yang kena narkoba, meskipun jumlahnya lebih sedikit, akan lebih ramai beritanya. Kayak gitu. Kayak saya masuk PKS kan hal yang biasa seorang masuk PKS. Tapi betapa hebohnya saya masuk PKS. Iya. Banyak dicintai oleh para buzzer. Saking cintanya, aduh kalimatnya cakep banget. Apa yang masuk? Biar kapah lo, biar bisa kawin lagi. Gue bilang, emang yang kawin lagi orang PKS doang. Lebih banyak lo. Harus hati-hati. Mana sekarang? Mana buktinya? Pak Ahmad Syaihu, Presiden PKS. Itu dia. Istrinya 1. Kalimat-kalimat kayak gitu. Siapa lagi yang? Kita mah terang-terangan aja ngobrol kayak gitu kan. Daripada kita tutup kalimat yang paling itu tuh yang istri. Mbak Dian, hati-hati tuh. Kenapa? Masuk PKS biar kafah. Dalam tanda kurung. Bisa nikah lagi. Udah bini saya bilang, enggak. Lihat dong, jangan partainya di luar partai PKS yang kayak begitu lebih banyak mungkin. Cuman kita selalu itu aja yang bikin diskreditkan partai kita kayak gitu. Mendiskreditkan ya. Framing lah ya. Framingnya kayak begitu, yang jeleknya aja. Dan buat kita kan di sini nggak kayak gitu. Mayoritas di sini monogami. Kita semua. Saya satu aja susah dapat. Gitu. Kita syukuri ya. Syukurin aja. Dan itulah yang jadi salah satu asbab Bang Narji sukses ya kan? Nggak juga sih. Kalau ukuran sukses tuh menurut saya jauh dari sukses ya. Karena saya belum bisa memberikan banyak arti buat warga kampung saya, negara saya gitu kan. Saya tuh lebih merasa sukses itu kalau sudah bisa lihat kayak teman-teman saya yang jadi dewan di PKS itu kayaknya banyak banget yang mereka berikan ke masyarakat yang kadang-kadang kita nggak minta gitu kan. Tiba-tiba ini dari Pak ini kenapa? Buat masyarakat sini kayak gitu. Cepat gitu. Saya juga pengen kayak mereka gitu kan. Jadi definisi sukses Bang Narji ini apa? Kalau kita sudah bisa mensukseskan orang lain. Maka kalau pengen jadi orang sukses, jadilah tim sukses. Jadi ini sekalian mau ngajak bahas siapa yang mau jadi tim sukses Bang Narji. Jadi gimana Bang? Tapi kalau di PKS kan dicalonkan ya. Abang kalau dicalonkan menjadi anggota DPR RI, siap Abang? Siap. Kalau tujuan saya masih berpikir, gue langsung mikir ya. Saya langsung mikir gini. Kalau Allah besok saya tidak terpilih, berarti Allah masih menilai bahwa niat saya masih kurang baik. Tapi kalau saya terpilih berarti memang sudah jalan dari Allah. Atau usahanya belum. Jadi saya berpikir jadi nggak jadi itu udah kehendak Allah. Saya selalu kayak gitu kok. Udah belajar dari kegagalan dalam pacaran, kegagalan dalam pekerjaan, sudah ngalamin. Kalau yang kayak gini suatu hari Allah belum berikan jalan, saya mikir ya emang belum waktunya. Kalau dipikirin mah gila antar. Ada kredonya itu manjada wajada. Itu saya paling yakin itu. Iya. Saya lebih percaya. Yakin, Abang, manjada wajada. Yakin saya. Anak saya punya anak 6 Bang ya. Jadi saya selalu sebelum berangkat ke sekolah itu ngasih nilai kepada anak saya. Salah satunya adalah menyampaikan materi tentang pentingnya manjada wajada itu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan sukses. Itu saya tanamkan. Dan saya kira sama, kita mau berjuang dimanapun ya Bang. Memang harus yakin gitu, kita bersungguh-sungguh. Abang jadi artis yakin. Sekarang Abang jadi politisi nih. Saya yakin. Teman-teman yakin ya. Dan Abang siap gitu.
Ya, artinya keyakinan itu bukan yakin jadi ya. Oke. Saya yakin bahwa ini adalah dunia yang bisa memberikan kebahagiaan buat saya, gitu aja. Oke. Jadi belum tentu bahagia loh. Nggak jadi, udah pasti sengsara gitu. Membahagiakan abang dan mesejahterakan masyarakat Itu setempat, intinya ya. kayak gitu. Saya tuh pengen jadi dalam arti gini, saya bahagia tapi yang memilih saya itu lebih bahagia. Ya, ya. Jangan sampai jadi orang memilih saya tapi setelah milih nyesel, tau nggak? Ah. Doanya tuh nggak enak, banyak loh dewan di Iya, kampung iya. saya yang begitu jadi orang yang milih pada nyesel. Kenapa itu yang gue pilih susah amat gitu kan? Kondangan juga kagak dateng gitu. Itu yang disebut dengan fitnah kekuasaan. Itu. Orang kadang kalau mau dipilih dia baru datang. Iya. Kalau sudah dipilih kadang lupa. Gimana Bang Narji nih komitmennya gimana? Kalau jadi caleg nih ke para pemilih nih seperti apa Bang Narji komitmennya? Ya saya kalau insya Allah dapil saya di Pekalongan terpilih, saya pasti akan pindah rumah ke Pekalongan. Warga Pekalongan, Bang Narji mau dicalonkan siap di Pekalongan. Kalau terpilih pindah ke Pekalongan. Dari Banten. Okay. Iya, komitmen saya kayak gitu. Karena saya juga nggak pengen jadi yang jauh gitu kan. Saya kalau kita teriak-teriakin lu wakil rakyat tapi lu nggak pernah tahu kondisinya gimana sih. Oke. Sekarang kan yang orang tuh selalu teriak-teriak, pilih gua bakal gini-gini. Ya datang waktu reses doang. Ya betul, kan? betul. Tapi yang dirasakan kayak sekarang saya banyak konten pertanian itu saya ngerasain banget kan. Bagaimana petani itu mau bertani dari bibit mahal, pupuk mahal, pestisida mahal. Begitu dijual dengan harga seenaknya aja, nggak pernah ada patokan baku tentang berapa 1 liter, berapa 1 kilo gabah, berapa bawang keriting, cabai keriting itu patokannya. Negara kita kan belum punya standar yang baku untuk itu. Oke. Itu yang paling dirasakan sama petani. Hari ini jahe merah lagi segini, semua orang rame-rame nanam jahe merah. Besoknya nggak ada harganya. Itu yang saya rasain kayak gitu. Jadi motivasi Bang Narji ke politik salah satunya adalah di dunia pertanian. Ya. Kata negara, kalau kita lihat sejarah kan lagunya Kus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke. Kalau kita terjun ke petani itu kenyataan. Tapi kenapa orang yang didata Badan Statistik Nasional itu yang miskin pasti petani paling pertama. Oke. Betul nggak? Karena kita belum bisa mesejahterakan para petani ya. Iya, petani itu diperhatikan 5 tahun sekali. Di saat pemilu. Setelah itu lupa. Padahal semua apapun profesi kita tuh cari makan. Cuma petani yang kerjanya nyari ngasih makan kan. Jadi saya selalu berpikir, saya kemarin studi ke Malaysia, ke pertanian di sana. Ternyata di sana untuk petani disubsidi loh. Iya. Beras disubsidi, jadi masyarakat tetap segitu, petani dapatnya lebih besar dari masyarakat. Telur disubsidi loh. Ya di sana telur disubsidi. Iya. Coba kalau kayak kita di sini, petani kita yang sekarang, akhirnya kenapa saya studi ke Pekalongan, ke Batang, ke Pemalang ini, anak-anak muda di Pemalang itu jangankan untuk jadi cita-cita jadi petani ya, lihat sawah aja kayak membuat mereka itu udah alergi. Gua nggak pengen jadi kayak bapak gue, susah. Karena stereotip ya. Iya. Para petani di sana. Bapaknya juga yang jadi petani ngedoain anaknya kayak gitu. Jangan jadi kayak aku ya, Ndok. Jadi petani susah, pagi nyangkul. Kamu kalau bisa jadi sarjana, jadi dokter, jadi tentara, negara yang makmur, ntar ujung-ujungnya kita nggak punya petani. Ya. Kalau semua doa orang tua ke gitu, karena orang tuanya itu udah sangat sengsara jadi petani kan. Ya. Meskipun tidak semua lah ya. Tidak semua. Yang seperti itu stereotipnya. Mungkin ada anak muda yang saat ini di PKS makanya ada namanya petani milenial. Petani milenial PKS yang saat ini kita bangun ya. Itu salah satu kenapa kita kalau Bang Narji gabung misalnya ketika di PKS ini, salah satunya program bidang pertaniannya adalah terkait dengan petani milenial itu. Gimana caranya tadi anak-anak muda ini diberikan motivasi untuk menjadi petani gitu. Nah, untuk mendapatkan itu tentu memang harus ada insentif bagi para petani ini. Itu. Kita tuh ada ada miss generasi sekitar 15 tahun nih. Ya. Petani kita itu.
petani kita itu sekarang rata-rata udah paling mudanya 45 tahun loh. Betul. Yang mudanya belum masuk. Iya. Makanya saya pikir kalau suatu hari negara kita kehabisan petani, ntar petani dari luar masuk gimana ya? Iya. Bener kan? Soalnya negara kita ini nggak usah ditanam deh. Biji jambu di bawah burung aja numbuh. Iya. Kan? Semua tuh serba numbuh gitu. Singkong yang ajaib loh, cuma batangnya ditancepin 7 bulan akarnya gede gitu. Iya. Apa sih yang nggak bisa tumbuh di negara kita? Iya. Makanya salah satu fokus saya adalah dunia pertanian sama budaya gitu aja. Oke. Karena keterkaitannya itu kolerasinya sangat tinggi antara budaya dengan pertanian. Kalau cara histori bangsa kita, memang udah sejarahnya itu kita dijajah ratusan tahun sama yang namanya Belanda itu. Karena pertanian kita kan luar biasa, rempah-rempah kita. Jadi nanti Bang Narji ini kalau di DPR nanti di Komisi 4 Bang, Komisi Pertanian. Oh itu Ya, mah daripada Komisi 10 Bang ya. udah kebanyakan Komisi Pariwisata, Pendidikan, udah banyak ya. udah kebanyakan teman saya di sana kayaknya. Ya. Komisi 4. Ya, Jadi pejuang petani nih. bukan pejuang petani, ingin memperjuangkan, sama-sama berjuang dengan petani. Nah, kalau dibilang pejuang kesannya paling depan kan. Saya pengennya petaninya paling depan. Jadi bagi para petani di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kota Pekalongan. Kota Pekalongan ada Bang Narji yang siap berjuang bersama untuk mensejahterakan para petani sehingga para petani ini bisa lebih berdaya ya. Satu lagi, Apa lagi? saya berusaha anak-anak yang ada di dapil sana, anak-anak mudanya dari produktif gini, ya jangan tinggalin desa deh. Oh, oke. Majukan desa. Rata-rata di sana hasil saya keliling kemarin yang ada itu anak sekolah sama pensiunan. Di satu udah nggak produktif baru ke sana. Iya. Atau mereka masih sekolah adanya di sana. Dan kasus sekolah SD negeri tutup udah banyak banget. Oh. Karena kehabisan murid. Nah, jadi hasil survei saya sama istri saya itu SD istri saya itu udah digabung dengan 2 sekolahan. Iya. Karena udah kehabisan murid. Rata-rata di kelas 3 udah dia bawa orang tuanya ke Jakarta atau merantau ke pulau lain gitu kan. Jadi generasi di sana, nah begitu udah pensiun, udah menjadi beban hidup, baru pindah ke kampung lagi. Iya. Jadi cuman beban doang kan. Yang muda-mudanya di sini buka konveksi, bikin travel, bikin startup segala macam. Pas udah lumpuh ibaratnya udah nggak sanggup ngapa-ngapain, baru ke Pekalongan, ke Batang kayak gitu. Iya. Jadi ini ma'rifatul medannya. Ya, Bang Narji ketika saya lihat menarik nih ketika melihat fenomena masyarakat setempat kan ingin melakukan perubahan. Ya, bahwa bagaimana caranya anak-anak muda mau kembali ke desanya, mengelola desanya, pertaniannya ya. Sehingga memang tadi tidak ada lagi fenomena sekolah yang tutup ya. Jadi ya saya kira ini PR buat Bang Narji ke depan ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan Bang Narji menjadi calon anggota DPR RI. Amin. Dari Dapil Jawa Tengah 8 ya? 8 ya. Insyaallah. Jadi ini saya kira pemirsa semua akan mendoakan lah. Amin. Bang Narji, nih sebelum nanti ada sesi pertanyaan singkat buat Bang Narji. Oke. Kopi atau teh Bang? Teh. Wih sama Bang. Ya, karena yang cantik-cantik itu depannya teh. Teh Desi, Teh Rina. Bisa ya Bang. Kalau kopi itu kopi paste. Ada kopi Anan dulu kan. Ketua majelis PBB dulu kan. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Oh diaduk ya. Ini beda ya. Saya nggak diaduk ya. Maksudnya. Takutnya kalau nggak diaduk atasnya bubur bawahnya bibir. Nggak kepikiran sih. Jadi guru atau komedian Bang? Ini yang berat. Berat. Hati saya guru, penghasilan saya lawak. Dua-duanya cita-cita saya. Ya udahlah, cita-cita saya jadi saya rubah deh. Jadi guru lawak gitu. Nah, mungkin itu akan lebih bijak ya. Istri atau anak? Harus milih. Anak saya nggak ada kalau nggak ada istri. Tapi Terus? iya kan.
Istri saya itu kalau nggak ada, saya bingung juga nih kalau nggak ada istri, saya nggak ada yang masakin segala macam, nggak ada anak nggak ada masa depan itu kan. Istri atau anak bisa nggak yang lain gitu? Istrinya anak sama istri yang bawa yang lain gitu. Nah. Oke dah. Jadi saya pernah mendengar ya bahwa pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya dan keluarganya. Iya. Lu kalau jadi pemimpin niatnya nyari duit ya, lu jadi pemimpin ke rumah keluarga aja ya kalau begitu kan. Ya. Kalau niatnya masih nyari duit berarti lu kan buru-buru mikirin orang. Ya. Jadi saya kalau ditanya, Nadi siap? Ya memang mau nggak mau siap artinya meninggalkan sebagian kehidupan saya di keluarga loh. Ya. Kalau jadi pemimpin ya. Kalau Betul. jadi pelawak aja menurut saya beban saya tuh bukan hanya menjadi milik keluarga, milik orang. Kadang-kadang lagi jalan sama keluarga harus foto ini. Ya. Apalagi nanti kalau saya berusaha menjadi pemimpin, berarti kan keluarga saya juga udah saya harus siap menerima bahwa sebagian perhatian hidup lu, gue udah merhatiin orang loh. Ya. Bukan nggak merhatiin lu aja. Ya. Udah nggak bisa lagi tuh umpamanya, ayah ke mall yuk gini, ayah kita harus cepet gini, ada waktunya kan. Betul. Harus kita tata dengan baik gitu kan. Artinya membagi waktu lah ya. Bagi waktu itu berat. Kita lihat dari pemimpin yang baik itu, lihat dulu keluarganya gimana sih. Ya. Jadi dia harus sukses juga di rumah. Ya kan? Iya. Memperhatikan, jangan merasa berpikir bahwa oh ini saya pemimpin satu daerah, tetapi keluarganya bermasalah. Itu dia. Makanya saya juga tanya dulu nih sebelum saya benar-benar memutuskan mencalonkan diri mendaftarkan di sini nih hari ini. Saya tanya dulu isi saya udah gak ada masalah kan di keluarga gitu kan. Oh, luar biasa ini. Iya gitu dulu. Kalau kita pindah ke suatu profesi karena sebuah masalah itu nggak baik. Ya. Jadi saya tanya bilang, ayah siap? Ya ndaknya siap nggak? Siap dalam arti jangan gara-gara kita punya masalah di suatu tempat kita pindah ke suatu itu namanya nggak baik. Iya. Itu namanya ninggalin masalah. Beresin dulu masalah di sini, baru kita kalau mau berjuang di tempat lain itu akan lebih enak. Iya. Ya, saya kira ini sangat luar biasa ya, menginspirasi bagi kita semua ya, bahwa jangan sampai kita misalnya sosok pemimpin itu harus menjadi tauladan, tetapi kitanya tidak menjadi contoh buat anak dan istri kita ya. Saya kira ini penting. Dari Bang Narji kita belajar bagaimana kita harus mulai ibda bin nafsik, mulai dari diri kita. Bahwa kalau kita ingin sukses, maka perhatikanlah mulai dari diri kita ya. Perbaiki diri terus menerus ya. Kemudian perbaiki keluarga kita, baru nanti masyarakat, bangsa dan negara kita. Insya Allah. Terakhir Bang Narji, kira-kira apa pesan Bang Narji untuk para pengurus PKS se-Indonesia? Monggo Bang. Ya terus berbuat seperti ini, berbuat seperti ini dalam arti apa yang saya rasakan saat ini. Saya masuk PKS itu karena kebaikan dari kader-kader PKS dan pengurus PKS. Oke. Artinya terus kebarkan kebaikan dan terus menjadi pelayan rakyat. Karena apapun yang kita lakukan kalau niatnya untuk baik, insya Allah akan diberikan balasan yang jauh lebih baik kayak gitu. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita buat kader-kader PKS, jangan pernah kita membuat friksi atau gesekan dengan kader lain. Justru jadikan mereka sebagai saudara. Oh. Kayak gitu aja. Dengan bersaudara lama-lama juga hatinya bisa lunak gitu kan. Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu mengatakan bahwa kita semua harus punya namanya politik silaturahim. Jadi kita harus mencari titik temu dibandingkan banyak perbedaan di antara kita. Banyak silaturahim untuk mengurangi perbedaan-perbedaan, friksi-friksi. Saya kira saya ngobrol sama Bang Narji ini luar biasa. Jadi sebetulnya nilai-nilai PKS itu tidak hanya di PKS, tetapi memang banyak orang-orang luar juga kita punya kesamaan sebetulnya. Cuman kadang-kadang orang di luar itu masih malu aja. Iya. Malu merasa, kalau masuk PKS gini. Udah kalau merasa kebaikannya mereka juga udah merasakan banget. Iya. Jujur-jujuran ya. Karena kader di bawah juga udah mulai bagus kok kita. Iya. Mungkin kalau di sebelah atau gimana,
Mereka fokusin kan ke kader-kadernya dulu kalau ada bantuan segala macam. Iya, iya. Kalau PKS kan acak siapa aja lah yang butuh duluan. Betul. Makanya juga itu kebiasaan itu yang harus kita tetap pertahankan. Iya, iya. Kader-kader PKS terus kayak begitu. Kalau yang namanya ada program bantuan atau gimana, iya kader memang kader. Tapi kan yang namanya udah kader udah tahu. Iya, iya. Justru yang kita utamakan yang butuh yang di luar kader. Kalau saya sih kayak gitu. Bang, dia kan bukan orang kita ini. Itu kalau ngebantu orang jangan lihat orang kita atau enggak. Iya. Ya, lihat yang paling butuh aja dulu. Terus selalu kayak gitu ke teman-teman di base camp saya tuh. Bang ini kan suka gini nih. Ya mudah-mudahan aja dengan kita berbuat baik dia nggak gini lagi. Gitu. Iya. Kalau kayak gitu aja sih. Baik, terima kasih Bang Narji, sungguh luar biasa. Amin, sama-sama. Nanti Tahu aja sudah dijemput. Ini kode Mbak Dian udah jemput ini. Padahal tadi kita ngomongin Mbak Dian ya. Saya Mbak Diannya nggak dengar nanti. Maaf, ini nama program namanya gibah. Ngomongin istri, kebaikan istri ya. Kita semua. Dan insya Allah kita juga terima kasih kesediaan Bang Narji hadir pada kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan dengan bergabungnya Bang Narji di sini memberikan semangat buat para struktur PKS, kader-kader PKS dan para simpatisan PKS, para penonton PKS. Ayo kita bareng-bareng ya bersama-sama PKS ya untuk bersama membangun bangsa, menjadi pelayan rakyat. Dan kita sangat mengapresiasi ya kesediaan Bang Narji untuk bersama PKS dan bersedia menjadi calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 8 tadi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik lah buat kita semua. Mudah-mudahan ya kita ingin merubah bangsa ini ke depan, dan Bercita-cita itu harus. betul. Dan tadi saya kira pesan yang sangat luar biasa dari Bang Narji. Bagaimana kiat suksesnya mulai dari memberikan perhatian kepada guru, kemudian kepada emak dan kepada istri tercintanya Bang Ngomong Narji. begitu karena istri saya ada di sini. Dan kita harus peduli dengan politik. Bang Narji tadi pentingnya tentang capres ya. Ke depan yang terbaik, yang punya perhatian kepada keluarga, menjadi teladan bagi semua. Ada terakhir yang mau disampaikan Bang Narji? Udah. Aus. Demikian PKS Podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pipin Sopyan, juru bicara PKS yang menjadi host pada kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan kesuksesan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go PKS go.